Woi, woi, woi. Nih turun nih, karena ada yang teriak-teriak men di luar. Apa tuh? Turunkan infomotif, nih udah turun nih. Ngapain Black Expander Cross? Welcome back to our channel Infomotif, channel otomotif paling hai. Yes. Yang lagi nonton gue dari selalu sehat, kaya, sukses, bahagia men. Amin. Satu lagi buat tambahin, selalu damai men. Kenapa tuh? Dimanapun pokoknya damai aja damai. Oh, gitu. Jaga kesehatan, keselamatan lah ya. Betul. Udah, gue nggak mau ngomong banyak. Oke, gue sekarang lagi ada di Mitsubishi terbaik di Indonesia, di Sun Motor Cibubur, di Jalan Raya Transyogi. Samping apa dah? Legenda wisata. Legenda wisata. Yang mau datang sini nanti ketemu sama Om Ramos. Dan yang mau di videoin kayak gini juga boleh nih. Nomor gue ada di deskripsi ya guys. Dan yang mau produk-produk kita boleh check out keranjang di bawah. Ada yang bilang, ngapain beli Expander Cross, men? Apain? Ngapain? Kata gue ya mungkin butuh mobil keluarga yang gagah ya. Betul. Ngapain beli Expander Cross? Ada mobil yang lain. Expander Cross mah harganya mahal. Kan lebih murah yang mungkin Tourer ya. Ultimate. Atau Ultimate. Atau yang lain-lain. Iya, secara tipe emang di bawahnya sih. Atau mungkin yang lain-lain di luar Mitsubishi ya oke lah. Cuman mungkin orang itu belum ketemu sama Om Ramos. Nah, Dia punya hitungan yang selalu beda. Kita tanya aja yuk. Nah guys, waktunya ngobrol sama salah satu sales terbaik nih di tempat Mitsubishi terbaik di Indonesia. Ada Om Ramos. Apa kabar Om? Luar biasa Om. Luar biasa. Sehat? Puji Tuhan sehat. Wah, sehat terus pastinya dia. Karena jualannya salah satu yang paling banyak juga di sini guys. Oke, mau langsung aja deh Om. Ya. Expander Cross terbaru, OTR berapa? Untuk yang di samping kita nih Om ya, Cross Premium itu NIK 2025 OTR 364. Itu baru harga price list. Oke, Belum harga netnya. Oh, belum net. Belum net. Ini yang gua selalu seru kalau ngobrol sama Om Ramos nih. Ya. Dia selalu punya hitungan yang berbeda dibandingin Mitsubishi yang lain. Pasti. Boleh Om, diceritain. Nah jadi mobil Expander Cross ini kita punya banyak simulasi. Yap. Tergantung nanti bagaimana kapasitas customer Om ya. Kita mulai dari DP yang paling kecil dulu deh. Iya. 15 juta. Dengan tenor 5 tahun mungkin angsurannya masih terlalu tinggi. Ada di 8,7-an. Oh iya. Gitu. Tapi kalau customer mau yang lebih sedang lagi, tinggal naikin lagi. Misalnya mau DP-nya itu di 65 juta. Dia dapat angsuran tuh di 6,9. Oh, lumayan ya turunnya ya. Lumayan. 69 masih kegedean. Kita turun jadi 6,5. Cukup bayar 50 juta. Loh, kok angsurannya turun, DP-nya turun? Iya dok. Itulah makanya simulasi di kita tuh agak-agak aneh, tapi memang real. Bukan Ya kan gimmick. biasanya nih, kalau angsurannya turun, DP-nya naik dong. Betul. Di Om Ramos tadi angsurannya turun, DP-nya ikut turun, gue pikir bakal naik. Enggak, jadi kayak tadi saya bilang, mau angsuran 6,9, DP-nya kan 65 juta. Tapi kalau mau pas di 6.500.000, kita turunin juga DP-nya jadi 50 juta. Tuh, ini spesial makanya. Nanti untuk lebih detailnya teman-teman bisa konsultasi masalah hitungan ke Ya. Om Ramosnya langsung. Dan untuk logikanya aja, kalau si Expander Cross dengan harga 360 jutaan tadi Ya, segitu, berarti kalau yang Ultimate atau yang mungkin Exit Tourer bisa lebih murah lagi. di bawahnya lagi. Nah, itu bisa langsung konsultasi sama beliau. Termasuk unit-unit yang lain ya, ada Pajero dan lain-lain juga bisa ya nanti dihitungin. Lengkap Ya? unit kita. Oke. Nah Om, kalau ngomongin program kreditnya tuh ada apa aja sih? Paling banyak dicari tuh paket bunga 0%. Tanpa bunga berapa lama? Tanpa bunga sampai 2 tahun. Oh, Gitu. bukan Jadi- 1 tahun ya? 2 tahun dengan ketentuan uang mukanya 55%. Gitu loh. Benefitnya buat customer sudah ada asuransinya juga, Oke. tidak ada bunganya juga, tidak ada penalti, dan itu syaratnya lebih mudah dibanding yang paket reguler. Apalagi Om? Nah, atau misalnya buat yang customer wira swasta, dia maunya bayar 50% aja, sisanya nanti di bulan ke-12 dan dia nggak mau nyicil selama 11 bulan. Kita juga ada, namanya paket 50-50. Dengan uang muka 50%, dia nggak usah mencicil selama 11 bulan. Dia tinggal pelunasan di bulan ke-12, mobil bisa langsung bawa pulang. Gitu. Tenor panjang tuh berapa lama ya? Tenor panjang bisa ada yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi kita nggak rekomend. Customer boleh cek dulu simulasi 5 tahun kita. Pasti saya yakin customer nggak akan mau ambil tenor panjang. Oke. Gitu. Tukar tambah. Kalau mobil second itu kan harganya naik turun Om. Ya. Cuman kita bisa terima tukar tambah dari semua brand. Customer mau punya mobil apapun, tukar ke Mitsubishi, kita masih kasih subsidi lagi 4 juta. Itu di luar harga mobil lamanya. Oh. Gitu. Jadi harga mobil lamanya cocok, masih kita tambahin lagi subsidi 4 juta. Di luar cashback, di luar subsidi. Pertanyaan penting nih Om, buat teman-teman yang mobil lamanya masih dalam masa kredit. Untuk yang tenornya tuh tinggal sisa 12 bulan lagi, kita bisa bantu pelunasan. Oh, oke. Sisa 12 bulan lagi. Kalau masalah test drive nih Om,
harus ke sini, ke Cibubur kah atau bagaimana? Saya rasa di Cibubur tuh paling lengkap tes drive ya. Dari mulai Destinator, Pajero, Exports, Expander Cross. Itu kita ready unit test drive-nya. Kita bisa di rumah, atau ke showroom, atau ke kantor. Dimanapun customer request, kita pasti datang. Oh ya. Udah pasti. Dan itu free ya? Free dong. Oke. Nggak ada bayar-bayar. Nah ini yang paling penting juga guys, dari Mitsubishi sini nih. Jadi Om Ramos itu harganya, biarpun kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah itu katanya harganya bisa sama, bener nggak sih? Nah, itu dia. Jadi buat konsumen yang KTP-nya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sekalipun, beli di kita harganya sama. Tidak ada selisih sama sekali. Pakai harga plat B. Harga plat B, nanti STNK-nya sesuai KTP. Misalkan dia Jawa Tengah, platnya H Semarang. Langsung jadi plat Semarang, harganya harga Jabodetabek. Tapi ada satu ketentuan, untuk khusus wilayah Jawa Tengah, option itu sudah berlaku. Nanti kalau ada yang bingung option itu apa, nanti boleh cek. Nanti kita kasih linknya untuk mengetahui apakah option itu berlaku di wilayah kita masing-masing. Oh iya. Kalau yang di luar Pulau Jawa, Kita bisa bantu seluruh Indonesia lah ya. Mau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, beli di kita pakai harga sini, cuman memang bedanya nanti ada BBN ya. oke. Karena BBN di wilayah Indonesia Tengah, Indonesia Timur itu lebih tinggi dibanding Jakarta. Jadi tetap pakai harga sini kita kasih, tinggal ngitung nanti BBN-nya berapa. Tapi kesimpulannya tetap lebih murah beli di sini kan? Pasti Jabodetabek tuh harga mobil paling rendah di antara semua wilayah. Terus kalau masalah service warranty nih Om? Untuk semua kendaraan Mitsubishi, khususnya Expander Cross, customer tuh nggak usah pikirin biaya servis ya Om, karena selama 4 tahun atau 50.000, dia akan gratis jasa oli spare part. Berlaku di semua bengkel resmi ya? Berlaku semua bengkel resmi nasional Indonesia. Tapi kalau mau datang ke sini juga nggak apa-apa ya Om ya? Boleh banget. Bisa dibantu booking dan lain-lain. Dan di sini juga nongkrongnya enak, ada kafe dan lain-lain ya. Kafenya baru. Sini enak guys, cozy banget. Nanti bisa kontak Om Ramos lah, apalagi yang deket-deket sini ya. Nah Om, biasa teman-teman tuh pasti suka aja ada tambahan. Om, ada bonus tambahannya nggak nih? Gitu. Ya, memang nggak seru kalau kita kirim mobil nggak ada bonus-bonusnya Om ya. Kalau misalnya bicara full set karpet, full set talangan, itu kan udah pasti ada ya. Ya, Ada satu kelebihan di Sun Motor Cibubur. Setiap konsumen yang beli mobil sama kita, sudah dilengkapi plat sementara dan surat jalan. tanpa bayar. Tanpa bayar, itu free. Yang kalau bayar sekitar 1,6 ya? 1650 itu kalau request. Tapi kalau di kita tuh kita kasih free berlaku selama 29 hari. Iya. Pokoknya sampai plat aslinya jadi ya? Sampai STNK-nya jadi. Itu free dari kita. Wow. Tanpa bayar-bayar. Satu lagi keunggulan kita Om. Beli mobil di Sun Motor Cibubur, harganya sama semua. Mau warna apapun. Oh, nggak ada special color gitu? Di luaran mungkin ada yang bilang putih lebih mahal. Putih lebih mahal. Di kita sama aja. Kalau yang mau visit medsosnya gimana Om? Mau cek histori penjualan kita, boleh lihat di Instagram di Mitsubishi Cibubur _ Oke. Thank you Om. Siap. Ditunggu WA dan telepon dari Terima kasih, teman-teman. Kita Pak. lanjut review unitnya guys. Yuk. Ya. Apa gue bilang? Mana ada DP turun, surat turun. Nah, ternyata ada loh di Om Ramos. Nanti teman-teman ngobrol aja langsung sama dia lah ya, biar lebih jelas konsultasi. Intinya, yang promo tadi kita omongin tuh no gimmick-gimmick. Enggak, yang gimmick tuh ini yang mau gua omongin mungkin. Enggak dong. Enggak juga sih, enggak. Kita ngomongin fakta-fakta aja lah. Oke, terus ada lagi konteksnya gini, ngapain beli Expander Cross? Toh mesinnya sama aja. Nah, sama Ultimate, sama Tourer. Faktanya apa, men? Betul. Emang betul sih, kita cek dulu lah. Buka. Nih guys ya, gua review dulu ini udah dicat dasar, ada peredam juga. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, MyFact, outputnya di 105 PS, 141 Nm. Kalau ditanya apakah sama dengan yang Ultimate ataupun yang Tourer, ya faktanya memang sama. Sama. Karena nggak butuh digedein, secara dimensi sama yang di bawahnya pun sama. Jadi mesin yang segini udah cukup proper. Dan menurut gua, dibandingin kompetitornya yang di output 105 PS, ini torsinya yang gede ya men ya? Lebih gede. Masuknya 141, di mana yang lain cuma 136, 138 ya maksimal tuh. Rata-rata. Nah, ini bisa lebih gede torsinya guys, dan menurut gua segini cukup untuk mobil keluarga. Kenapa nggak dibikin lebih gede lagi? Karena kan itu mungkin kalau terlalu besar akan membebani bahan bakar juga. Terus ya ini dan itulah, walaupun memang pasti bisa lebih ngebut. Cuman dengan begini aja menurut gua udah cukup. Untuk dipakai kencang-kencang, sanggup. Bisa. Dipakai nanjak-nanjak, oke. Dipakai di dalam kota juga, nggak takut boros ketika jalan stop and go dan lain-lain gitu. Karena segini menurut gue udah paling ideal gitu. Dan kalau teman-teman butuh yang lebih gede lagi, sebenarnya bisa beralih ke Destinator sih. Yang ada turbonya itu. Cuman menurut gue ini juga cukup. Jadi kalau tanya ngapain beli Expander Cross kalau mesinnya cuma segini, menurut gue mesinnya ini paling proper sih.
Nah terus ngapain beli expander cross? Desainnya sama aja, dianggapnya sama yang Ultimate atau Tourer yang di bawahnya, atau mungkin ada yang bilang malah lebih bagus yang Tourer mungkin, Ultimate. Nah, ya ini selera sih ya men ya. Selera. Kita nggak bisa ngejudge ini lebih bagus atau enggak, itu masing-masing lah, subjektif sekali guys. Tapi menurut gua si expander cross ini menawarkan desain yang arahnya tuh ke arah-arah yang lebih gagah sebenarnya. Dan jangan lupa, desain yang terbaru ini sebenarnya ada penyegaran ya men ya? Dibikin mengotak. Kalau teman-teman pernah lihat Triton yang baru ya? Modelnya tuh dia kayak begini guys. Dibikin agak mengotak gitu si dynamic shield-nya ya. Betul. Bukan yang lancip-lancip begitu guys. Terus di bagian sini juga kelihatannya full, bahkan sampai ke bagian bawah underguard-nya dibikin lebih ngotak juga di bagian sini, jadi lebih berotot gitu. Kalau menurut gua kesannya malah jadi lebih gagah gitu. Ya terserah sih teman-teman lebih suka yang tipe apa, tapi menurut gua desain ini dibandingin yang lain-lain ini menurut gua jadi salah satu yang paling gagah. Dan jangan lupa di sini juga udah ada kamera 360-nya, lampu juga sudah full LED, bahkan sampai ke bagian fog lamp juga sudah LED. Lampu konsep T-shape-nya juga menurut gua bagus, bikin keseluruhan di bagian depan jadi lebih oke sih. Nah ini menurut gue dari bagian samping kalau ngomongin desain, ini salah satu penyegaran yang oke banget di bagian velg. Velgnya bagus, Titan Polish Machining, silver chrome-nya ini ada di bagian-bagian luarnya aja tuh guys. Di sininya dibikin hitam kayak blackout, jadi lebih keren sih. Dan dia ukuran bannya juga cukup lah, ring 17. Jadi kalau ngomongin low SUV, karena dia konsepnya low SUV ya, jangan lupa ya. Yang di bawahnya itu konsepnya low MPV ya men. Kalau ini dibikinnya jadi lebih gagah, pengereman juga pakai cakram, ada over fender, lengkap ya. Ini roof rail. Nah, apa? Bukan kosmetik Oh ya. iya, asli. Jadi maksudnya kalau teman-teman mau bener-bener nambahin roof rack atau roof box, ini beneran bisa gitu. Bukan yang jangan ya gitu. Bukan, beneran bisa. Ini kuat lah buat nambahin. Terus ada list chrome juga sebagai garnish ya. Handle pintu juga ada smart entry, ada side body molding bagian bawah. Ini juga ada kamera karena 360, dia sewarna body, pelipatan juga sudah auto folding. Di belakang pengereman pakai tromol dan desainnya oke sih. Ke belakang deh. Lengkap ya, ada antena shark fin. Ini bukan relapper spoiler, tapi ini menurut gua udah cukup lah body kayak gini manjang ke belakang. Ini ada high stop lamp, defogger, LED bar. Untuk stop lamp juga konsep yang T-shape sama kayak depan. Terus yang gue suka bagian underguard-nya itu di depan dan di belakang, bahasa desainnya tuh dibikin sama, dibikin lebih mengotak. Jadi bikin lebih apa ya, kalau boxy gitu kesannya kayak otot gitu men. Betul. Kayak perut Ronaldo gitu, kayak roti sobek gitu. Tapi jadi bagus, kerasanya jadi lebih gagah. Ngapain beli expander cross? Secara fitur juga sama aja kok sama Ultimate. Woi. Ntar dulu. Ya sebenarnya kalau konteksnya ada yang bilang sama-sama nggak pakai ADAS, emang iya. Iya sih. Emang ini nggak pakai ADAS. Kalau teman-teman mau yang pakai ADAS, ya Destinator ya men ya? Destinator. Ya udah ada tuh, udah ada Diamond Sense-nya. Atau mungkin ngambilnya X-Force gitu. Tapi kayaknya nggak banyak sih orang yang terlalu mentingin ADAS ya. Nggak terlalu. Kalau kata gua mah gitu, tapi yang nggak tahu juga sih orang-orang. Cuman kalau ngomongin secara fitur di sini nggak lengkap, menurut gue ini cukup lengkap ya. Jok juga bagus tuh, bahan kulit, finishingnya warnanya dibedain, ada jet-jetannya juga, konsepnya semi bucket gitu, lumayan loh, menurut gue enak. Dan ada high adjuster juga di bagian driver, jadi bisa duduknya dibikin commanding agak tinggi. Ya, ini kan untuk mengatur kenyamanan, terutama si driver nih, karena yang paling capek di mobil ini pasti driver lah. Nah kenyamanan driver tuh penting guys. Terus ini juga finishingnya ya ada plastik lah pasti itu mah. Cuman bahan-bahan kulitnya itu tetap ada guys, di bagian door trim, di bagian dashboard juga ada tuh. Kerasa mewah lah. Tweeter juga ada lengkap, setir juga ada dilapisin kulit, dan jangan lupa setirnya ini sama seperti setir X-Force, Destinator, Pajero. Sama. Sama guys. Gitu. Walaupun ada yang bilang setir Pajero yang lama itu bagus, dan di expander cross yang lama juga setirnya pakai setir Pajero ya. Yoi. Iya, buat yang belum bisa move on seperti gue mungkin iya pasti mikir gitu. Tapi menurut gue ini oke-oke juga sih. Kulit sih enak lah dipegangnya kalau kulit tuh. Kulit kalau ketemu kulit kan enak ya. Wow. Apalagi kalau masih ada bulu-bulu halusnya. Wow. Kadang diraba masih ada jerawatnya dikit gitu. Wow. Nggak ini kulit lah. Kulit sintetis sebenarnya, dan ada jet-jetannya bikin megangnya makin lebih enak gitu. Pencet-pencetan juga lengkap karena fiturnya memang juga cukup lengkap menurut gue guys. Ada cruise control, teleponi, voice command ada, untuk audio steering switch, lampu nih. Oh emang lampunya belum auto ya men ya? Belum. Tapi ya sudah LED sih. Dan di sini engine start stop, untuk pelipatan spion juga di sini guys, sama ada stability program jangan lupa. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi teknologi active yaw control, itu termasuknya ke dalam ADAS, tetapi ADAS kecil ya. Waduh. Bukan ADAS besar. Kalau ADAS besar kan yang anti nabrak, anti keluar jalur tuh. Bukan ke toilet.
Nah, ini ada kecil aja. Tapi oke lah, karena Active View Control itu cukup membantu dalam faktor keselamatan, men. Ketika teman-teman dibelokkan terutama dalam kecepatan tinggi, bikin mobilnya nggak limbung ya. Ya. Jadi lebih enak dan lebih aman, guys. Dan itu menurut gue penting untuk mobil-mobil 7 orang penumpang kayak gini nih. Kadang-kadang kalau mobilnya kosong terutama ya, kerasa tuh ya. Limbung gitu. Nah, dengan Active View Control tuh bisa diminimalisir, which is ruhai sih menurut gua. Nah, untuk speedometer juga bagus, dia sudah full TFT, tampilan juga bagus, banyak tema-temanya gitu ya. Jadi nggak ngebosenin lah. Di sini juga udah gede nih, si head unitnya floating, bisa terkoneksi ke smartphone juga, Apple CarPlay, Android Auto, jadi enak. Teman-teman nggak usah lagi ganti ke Android. Ya kalau mau boleh sih, terserah ya itu mah ya. Terserah. Gua mau bilang bodo amat, cuma kayak terlalu kasar ya. Bodo amat. Maksudnya terserah. Bodo amat itu maksudnya terserah, men. Iya. Gitu. Kadang mulut itu kadang ini suka Kayak pejabat ente. udah. AC juga sudah digital dan ada Max Cool-nya. Walaupun dia belum auto climate ya. Tapi Max Cool cukup sih. Dan di sini ada wireless charging. Jadi lebih memudahkan juga ya buat handphone yang sudah support, tinggal taruh aja tuh. Transmisi CVT, electric parking brake, guys. Sama ada auto hold-nya juga. Enaknya pakai electric parking brake itu, ya walaupun sebenarnya feel ini ngomongin masalah feel. Ada orang yang kayaknya kalau belum narik tuas ASMR tuh. Nah itu kayaknya belum ngunci gitu berasanya. Tapi sebenarnya dengan ini juga udah cukup aman, electric parking brake, apalagi ada auto hold-nya. Jadi memudahkan tuh. Bisa ngunci. Bisa ngerilis sendiri juga ya, men ya? Bisa. Oke, cup holder dan ada glove box yang lumayan gede. Dan di belakang juga menurut gua untuk 7 orang penumpang ini proper sih. Kita cek ya. Nah guys, gua ada di baris kedua nih ya. Sebenarnya kalau ngomongin headroom saya masih ada nih. Kepala saya nempel. Enggak, itu mah ini walaupun di baris ketiga, gua kayaknya ada yang kurang, men. Takutnya lu bang kalau nge-review suka nanggung-nanggung. Siapa men. Nah, siapa bilang gua suka yang nanggung-nanggung? Pusing kalau nanggung tuh sebenarnya. Nih guys ya, jadi ketika gue di belakang tuh headroom gue masih cukup. Kenapa? Karena di sini tuh dia kayak ada cowok ke atas gitu. Emang sudah didesain sedemikian rupa. Jadi untuk orang dewasa, tinggi gue 165 ya. Duduk di belakang nih, ini masih oke. Ini juga masih bisa maju mundur. Ini kenapa gua ratain begini? Karena gua ada satu trik buat teman-teman yang mau bepergian jauh tapi malas nginep di Oyo. Ini bisa buat tidur di sini nih maksud gua. Nih gua cek. Emang agak PR nih, men. Gue yakin ya sama editor nggak bakal dipotong-potong yang begini-begini, tapi oke lah. Gak boleh. Tidak apa-apa. Nah, karena dia bisa rata bagasi ya guys, sama bagasi benar-benar rata. Dan ternyata setelah kita ratain sama baris kedua, ini cukup rata walaupun memang agak kesini rada sedikit naik. Cuman ini bisa diakalin, teman-teman bisa pakai kasur, nambah lagi kasur lantai atau kasur Palembang gitu. Bisa. Posisi tidurnya kepalanya di sini guys, kesono kakinya. Ini beneran bisa jadi solusi buat teman-teman yang mau bepergian jauh tapi malas nginep di mana-mana untuk keluar uang lagi di sini. Atau sepanjang jalan mungkin nyetir anak-anaknya yang masih kecil ditaruh di sini buat tiduran nyantai. Akan lebih ruhai. Jadi kalau ditanya ngapain beli expander Cross, sudah jelas. Kesimpulannya satu, dia trim tertinggi tapi punya harga yang ternyata tidak setinggi itu. Bisa cukup rendah-rendah juga. Dan mobilnya sudah selengkap ini dan segagah ini. Teman-teman harus lihat langsung sih biar lebih enak gitu. Biar dapat feel-nya. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau follow akun medsos kita di bawah sini guys. Thank you for watching, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.